Seri 8 Pedang Kayu Harum. Asmara Berdarah. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 35. Hui Song marah sekali dan dialah yang mengamuk seperti harimau kelaparan. Begitu ada penyerbuan itu, dia sudah bisa menduga bahwa penyerbu ini tentu pasukan pemberontak, sama dengan pasukan yang menyergap para pendekar di benteng kuno Zheng Huapang. Maka dia pun mengamuk dengan hebatnya dan entah berapa banyak anak buah pasukan yang roboh dan terlempar oleh tamparan-tamparan dan tendangannya. Akan tetapi jumlah lawan ini terlampau banyak, dan Hui Song maklum bahwa bagaimanapun gagahnya, menghadapi lawan yang nampaknya tidak pernah akan habis ini, akhirnya dia akan celaka sendiri. Yang terpenting adalah menyelamatkan Lam Nong. Maka, melihat Lam Nong yang membela diri dengan pedangnya dan mengamuk dengan gagahnya itu dikepung oleh belasan orang musuh, dia pun langsung mengeluarkan suara melengking kemudian merobohkan beberapa orang ketika dia menerjang dan mendekati Lam Nong. "Mari kita pergi, biar kulindungi engkau," katanya kepada Lam Nong. Kepala suku ini pun maklum betapa sia-sianya melawan. Dia pun lalu mengikuti Hui Song yang membuka jalan keluar dan sesudah merobohkan belasan orang dan membuat yang lain menjadi gentar dan mundur, dia pun menyambar tubuh kawannya itu dan dibawanya berloncatan lantas lari menjauhkan diri. Akhirnya mereka berhasil terbebas dan lolos dari kepungan pasukan dan Hui Song melarikan kawannya itu ke dalam hutan yang dekat. "Berhenti dulu, lepaskan aku di sini, Chia Tai Hiap," kata Lam Nong yang masih tengah-engah. Dan ketika Hui Song melepaskannya, Lam Nong lalu berkata, "Tai Hiap, kasihanilah aku, engkau bebaskanlah istri-istriku, kasihan mereka." Hui Song berdiri dan tertegun, kemudian menggeleng kepala dan menarik napas panjang. "Saudara Lam Nong, bagaimana mungkin itu? Kulihat pasukan itu jumlahnya besar sekali, tentu ada ratusan orang. Mana mungkin aku mampu menyelamatkan istri-istrimu yang begitu banyak?" Tiba-tiba Lam Nong menjatuhkan diri dan berlutut di depan kaki Hui Song. "Tidak semua, Tai Hiap, hanya satu orang saja, hanya istri ketujuh. Engkau tentu tahu yang mana yang kumaksudkan. Aku cinta sekali padanya dan tanpa dia di sampingku, aku tak akan dapat hidup lagi. Tolonglah aku, Tai Hiap, selamatkan kekasihku itu." Hui Song merasa amat kasihan. Ia tahu betapa bahayanya memasuki dusun itu kembali, seperti orang menolong orang dari dalam sebuah rumah yang sudah terbakar dan apinya sedang berkobar saja. Akan tetapi dia merasa sangat kasihan kepada Lam Nong dan dia pun merasa bahwa kalau hanya menyelamatkan satu orang saja, kiranya dia masih akan sanggup dan besar kemungkinan akan dapat berhasil. Bagaimanapun banyaknya, para prajurit pasukan pemberontak itu hanya orang-orang yang mengandalkan pengeroyokan saja dan tidak ada yang memiliki kepandaian yang berarti. "Baiklah, tunggu saja di sini, aku akan berusaha menyelamatkannya," kata Hui Song dan tanpa menanti sahabatnya itu berterima kasih, dia sudah berkelebat lenyap. Dengan cepat dia memasuki dusun yang masih ribut itu dan menyerbu ke dalam. Dan mudah saja baginya untuk memasuki rumah di mana tadi Lam Nong serta istri-istrinya tinggal. Akan tetapi rumah itu telah kosong. Dan selagi dia kebingungan tidak tahu harus mencari kemana, terdengar sorak-sorai dan rumah itu pun sudah dikepung dengan ketat. Kiranya dia memang dijebak dan sekarang laksana seekor harimau yang jatuh ke dalam perangkap, dan para prajurit pasukan pemberontak itu menyorakinya. Hui Song menggigit bibirnya sambil mengepal tinju. Dia akan membela diri dan melawan mati-matian, apabila perlu dia akan menumpas semua anak buah pasukan pemberontak ini, walau hal itu nampaknya tidak mungkin mengingat betapa banyaknya jumlah mereka. Akan tetapi dia pun yakin bahwa andai kata dia tidak berhasil menemukan lagi istri-istri Lam Nong yang sekarang entah berada di mana itu, masih tak terlalu sukar baginya untuk menerjang keluar dan membuka jalan darah meloloskan diri. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang lelaki yang membuat mata Hui Song terbelalak dan mukanya menjadi merah, matanya memancarkan api kemarahan. Laki-laki itu bukan lain adalah Sim Tian Bu. Kini mengertilah dia. Ternyata siang tadi orang ini datang bukan hanya hendak mengintai wanita mandi, melainkan untuk memata-matai dan menyelidiki keadaan di dusun itu. Dan orang ini ternyata adalah seorang pemimpin pasukan pemberontak. "Jahanam busuk. Kiranya engkau adalah seorang pemberontak?" Hui Song membentak. "Bagus, aku tidak akan dapat mengampunimu lagi." Akan tetapi, Sim Tian Bu melintangkan pedangnya lantas berkata, "Chia Tai Hiap, aku tidak ingin memusuhimu.
Ketahuilah bahwa banyak orang gagah yang membantu kami untuk menghadapi Kaisar Lalim. Menyerahlah, dan engkau akan kami sambut sebagai seorang pembantu kami yang terhormat. Tutup mulutmu yang busuk itu. Siapa sudi bersekutu dengan pemberontak busuk? Hui Song menyerang dengan cepat sekali. Akan tetapi Sim Tian Bu menyelinap di antara para prajurit, dan belasan orang prajurit dengan berbagai macam senjata kemudian menyambut terjangan Hui Song. Dua orang terdepan terjengkang muntah darah diterjang Hui Song dan yang lain-lain mundur. Akan tetapi, kepungan semakin diperketat dan puluhan batang senjata menyambar-nyambar. Hui Song yang hanya bertangan kosong itu, cepat merampas dua batang pedang dan kini dengan sepasang pedang, dia mengamuk, menangkisi semua senjata dengan sepasang pedangnya dan merobohkan banyak sekali pengeroyok dengan tendangan-tendangannya. Akan tetapi, betapapun lihainya, dia hanya seorang manusia biasa dan tenaganya tentu saja terbatas. Setelah merobohkan 30 orang lebih, dan bajunya sudah robek-robek terkena senjata, akhirnya Sim Tian Bu berhasil melukai pahanya dan selagi Hui Song terhuyung, belasan orang menubruknya dan dia pun akhirnya lemas terkena totokan Sim Tian Bu yang lihai. Tian Bu melarang orang-orangnya untuk membunuh Hui Song dan dia sendiri menyeret tubuh Hui Song ke dalam sebuah kamar. Dia menambahkan beberapa totokan ke pundak dan punggung Hui Song, membuat pemuda ini menjadi lemas dan tak dapat mengerahkan sinkang, kaki tangannya seperti setengah lumpuh. Hahaha, Chia Tai Hiap, lihat, jika aku mau membunuhmu, betapa mudahnya. Akan tetapi aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku hendak membikin senang hatimu karena aku mengharapkan engkau kelak suka membantu kami. Pemberontak hina, apabila engkau mau membunuhku, lakukanlah. Daripada bersekutu dengan pemberontak, lebih baik aku mati. Kalau engkau gagah dan memiliki kepandaian, mari kita bertanding 1 lawan 1. Dengan suara lemah Hui Song berkata. Akan tetapi Tian Bu hanya tertawa saja, tertawa dengan sikap mengejek. Dan sesudah memerintahkan seregu pasukan pengawal untuk berjaga dengan ketat di luar kamar, dia lalu pergi meninggalkan Hui Song. Hanya Lam Nong seorang yang berhasil lolos dari serbuan para prajurit pemberontak itu. Belasan orang wanita ditawan, sedangkan semua laki-laki dibunuh dengan kejam. Tian Bu sendiri segera mendatangi para tawanan wanita yang bersimpuh di atas lantai sambil menangis. Di antara para selir dan para pelayan itu, dia memilih 4 orang selir Lam Nong yang paling muda dan paling cantik. Kemudian dia membawa 4 orang wanita tawanan ini ke dalam bekas kamar Lam Nong. 4 orang wanita itu menangis dan menjatuhkan diri berlutut di lantai kamar itu ketika Tian Bu membawa mereka masuk dan menutupkan pintunya. Haha, nona-nona manis. Sekarang akulah yang menjadi suamimu, pengganti Lam Nong. Lihat. Aku tidak kalah ganteng dan gagah jika dibandingkan dengan dia, bukan? Tian Bu menyeringai dan membuka kancing bajunya, memperlihatkan dadanya yang bidang. Pria cabul ini memang berwajah tampan, berpakaian mewah dan bertubuh tegap. Memang dia mempunyai daya tarik yang kuat bagi wanita. Akan tetapi, 4 orang selir itu yang masih ketakutan dan berduka karena malapetaka yang menimpa suami serta keluarga mereka, tentu saja tidak tertarik oleh gayanya ini dan mereka pun hanya berlutut di lantai, menundukkan muka dan menangis. Melihat mereka itu menangis, Tian Bu mengerutkan alisnya yang tebal, hatinya merasa jengkel sekali. Sudah, jangan menangis, bentaknya. Kalian kuajak ke sini bukan untuk bertangis-tangisan, melainkan untuk bersenang-senang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan wanita. Mendengar ini, 4 orang wanita itu pun menjadi ketakutan lantas menangis semakin keras. Mereka mengenal suara jerit tangis itu sebagai suara tangis wanita-wanita yang tadi tidak terpilih oleh Tian Bu. Belasan orang wanita, yaitu selir-selir Lam Nong dan para pelayan lainnya, oleh Tian Bu dihadiahkan kepada para pembantunya yang terdiri dari belasan orang perwira. Tentu saja orang-orang kasar ini langsung berebutan dan sebentar saja wanita-wanita itu ditarik dan dibetot sana-sini dan dipondong, dibawa ke tempat-tempat terpisah oleh orang-orang itu sehingga mereka pun menjerit-jerit dan menangis. Mendengar jerit tangis itu, Tian Bu lalu menyeringai. Nah, dengar itu. Mereka terpaksa harus melayani para prajurit itu dan mengingat jumlah para prajurit, tentu mereka akan hancur dan mati sebelum semua orang kebagian. Apakah kalian juga ingin kulemparkan kepada para prajurit itu? 4 orang wanita itu mengangkat muka dan mata mereka terbelalak memandang pada Tian Bu. Muka mereka pucat dan mereka menggeleng-gelengkan kepala, merasa ngeri membayangkan betapa mereka akan menjadi rebutan para prajurit yang kasar itu,
seperti seekor kelinci dijadikan rebutan ratusan ekor harimau. Mereka tentu akan dicabik-cabik sampai tubuh mereka hancur binasa. Tidak, jangan, teriak mereka memohon. Tian Bu tersenyum. Jadi kalian memilih untuk melayani aku daripada para prajurit itu? Nah, kalau begitu, hentikan tangis kalian dan bersikaplah manis. Saking takutnya kalau mereka dilemparkan kepada para prajurit yang buas seperti segerombolan anjing serigala itu, 4 orang wanita ini lalu memaksa diri menghentikan tangis mereka. Sim Tian Bu menjadi girang bukan main dan mulailah dia membelai dan mempermainkan mereka. Biarpun hati mereka terasa hancur, 4 orang itu terpaksa mandah saja dipermainkan sesuka hati oleh Sim Tian Bu. Pemuda ini memang ganteng dan banyak pengalamannya dengan wanita. Maka tidaklah mengherankan apabila 4 orang wanita yang tadinya menangis sedih itu, pada akhirnya menyerahkan diri dengan pasrah. Bahkan mulai timbul kegembiraan mereka melayani pria yang ganteng dan pandai mengambil hati itu. Ada seorang tawanan lain yang bukan wanita. Seorang kakek yang terluka pundaknya. Oleh Tian Bu, kakek ini tak boleh dibunuh, bahkan luka-lukanya diobati. Pada keesokan harinya, Tian Bu membawa kakek ini ke sebuah kamar, lalu dia berkata, "Lihat baik-baik, dan laporkan kepada Lam Nong supaya lain kali dia berhati-hati memilih kawan." Kepercayaannya terhadap Chia Hui Song menghancurkan dia. Ayah pemuda itu, Ketua Chin Ling Pai, adalah seorang tokoh di antara pasukan kami yang sedang berjuang. Lihat, sekarang dia bersenang-senang dengan kami. Setelah berkata demikian, Tian Bu membuka daun pintu kamar itu dan membiarkan kakek mancu ini menjenguk ke dalam. Setelah melihat ke dalam, kakek itu terbelalak dan mulutnya mengeluarkan makian. Apakah yang dilihatnya? Chia Hui Song, pemuda yang selama ini sudah dianggap sebagai sahabat baik oleh Lam Nong, yang telah disambut sebagai tamu kehormatan oleh kepala sukunya itu, kini nampak rebah di atas pembaringan dengan pakaian setengah telanjang dan 4 orang wanita cantik yang hampir tak berpakaian sama sekali malang melintang rebah di sisi dan di atas tubuh pendekar itu, bahkan ada yang merangkulnya. Melihat ini, tentu saja kakek itu menjadi marah karena 4 orang wanita itu adalah selir-selir kepala sukunya. Nah, kau sudah melihat jelas? Kakek, sekarang engkau boleh pergi, cari Lam Nong dan laporkan semua yang kau lihat. Kata Tian Bu sambil menutupkan lagi daun pintu kamar itu. Akan tetapi, kenapa engkau membebaskan aku sedangkan semua kawanku telah dibunuh? Kakek, bersyukurlah kepada para dewa bahwa wajahmu mirip sekali dengan mendiang ayahku. Itulah sebabnya mengapa aku tidak membolehkan anak buahku membunuhmu. Nah, kini cepatlah pergi, katanya dan kakek itu pun tanpa banyak cakap lagi lantas pergi meninggalkan dusun itu. Apakah yang telah terjadi? Mengapa 4 orang wanita itu sekarang bisa berada di atas pembaringan bersama Hui Song? Ini merupakan akal Tian Bu yang memang licik sekali. Sesudah semalam suntuk puas bermain-main dengan 4 orang wanita itu, kemudian dia menyuruh mereka memasuki kamar di mana Hui Song rebah tak berdaya. Sekarang kalian bantulah aku. Kalian tentu mengenal Chia Hui Song sahabat suami kalian itu, bukan? Nah, kalau kalian tidak ingin kuserahkan kepada para prajurit, kalian berempat sekarang harus melayani dia. Rayulah dia supaya suka bermain-main dengan kalian dan kalian boleh tidur di atas pembaringannya untuk melepaskan lelah. 4 orang wanita yang kelelahan itu lantas digiring ke dalam kamar di mana Hui Song nampak rebah di atas pembaringan seorang diri. Dalam keadaan setengah atas hampir telanjang sama sekali, 4 orang wanita itu menghampiri pembaringan. Melihat Hui Song yang mereka suka dan menjadi kepercayaan suami mereka merasa seperti bertemu dengan seorang sahabat baik. Apalagi mengingat akan kelihayan Hui Song, mungkin mereka dapat mengharapkan pertolongannya. Maka tanpa diperintah lagi mereka segera lari dan menubruk pemuda itu. Akan tetapi, pemuda itu hanya dapat bergerak dengan lemah saja. Di dalam hatinya, Hui Song terkejut setengah mati. Tak disangkanya bahwa ucapan Tian Bu tadi benar-benar dibuktikannya, yaitu bahwa Tian Bu hendak menyenangkan hatinya, bahkan dengan cara yang membuat darahnya tersirap. Dia menjadi rikuh dan malu sekali saat melihat betapa 4 orang selir-selir Lam Nong yang paling cantik menghampirinya dengan pakaian hampir telanjang, apalagi ketika mereka menubruk dan merangkulnya. Akan tetapi dia tak dapat menggerakkan kaki tangannya untuk menolak atau mengelak. Maka dia diam saja dan membiarkan mereka menangis di pundaknya, di dadanya dan mungkin akibat terpengaruh oleh rayuan-rayuan Tian Bu tadi, dan teringat akan ancaman Tian Bu, mereka bahkan mulai membelai tubuh Hui Song.
Pergilah, jangan ganggu aku, kata Hui Song lemah. Akan tetapi 4 orang wanita itu tidak menghentikan usaha mereka. Dalam keadaan seperti itulah tadi kakek Mancu dibawa oleh Tian Bu untuk melihat ke dalam kamar. Tentu saja dia merasa terkejut dan marah. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pemuda yang diterima dengan ramah dan baik oleh Lam Nong itu, yang dianggap sebagai seorang sahabat suku bangsanya hanya untuk menjadi mata-mata, dan setelah terjadi penyerbuan, malah berbalik menjadi musuh dan melakukan hal-hal yang sungguh tidak patut, yaitu menjinahi istri-istri kepala sukunya. Kakek Mancu itu tahu bahwa kepala sukunya, Lam Nong, dapat menyelamatkan dirinya, dan dia tahu pula di mana kepala suku itu menyembunyikan diri. Karena mereka pernah melewati sebuah hutan sebelum sampai di dusun itu dan ketika itu Lam Nong mengatakan bahwa hutan itu merupakan tempat yang amat baik untuk menyembunyikan pasukan jika kelak terjadi perang di tempat itu. Maka dia pun lalu memasuki hutan itu dan menyusup-nyusup, memanggil-manggil sambil mencari-cari. Akan tetapi baru 2 hari kemudian panggilannya terjawab lantas muncullah Lam Nong dari balik semak-semak belukar. Melihat pemimpinnya berada dalam keadaan compang-camping itu, kakek Mancu segera menjatuhkan diri berlutut lantas menangis. Lam Nong merangkul satu-satunya anak buah yang masih hidup ini dan dapat dibayangkan alangkah marah hatinya mendengar laporan orang itu bahwa seluruh anak buah dalam rombongannya telah habis dan tewas semua, dan betapa istri-istrinya sudah menjadi korban perkosaan, dan terutama sekali betapa Chia Hui Song ternyata adalah seorang tokoh pemberontak dan juga turut pula menjinahi 4 orang istrinya yang paling disayangnya. Mustahil. Dia membentak. Chia Taiyap adalah seorang sahabat dan dia pula yang telah menyelamatkan aku sampai ke sini. Saya melihat sendiri dia dengan 4 orang istri paduka dalam sebuah kamar, dalam keadaan yang sangat tidak sopan dan memalukan. Saya berani bersumpah, kata kakek itu. Lam Nong mengerutkan alisnya dan hatinya mulai terasa panas. Akan tetapi, mengapa dia bersikap begitu baik pada waktu menjadi tamu kita? Dan dia sama sekali tidak pernah bersikap kurang ajar atau menggoda istri-istriku. Kenapa sikapnya bisa berbalik secara mendadak seperti itu dan kenapa pula dia sudah menyelamatkan aku kalau memang dia itu berpihak kepada musuh? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia tentu bertindak sebagai mata-mata pada waktu menjadi tamu kita, dan dia sengaja menyelamatkan Paduka hanya untuk menutupi niatnya yang busuk terhadap istri-istri Paduka. Bagaimanapun juga, sepasang mata saya tak dapat ditipu dan saya melihatnya sendiri. Kakek Mancu ini lantas menceritakan kembali dengan penggambaran yang lebih jelas apa yang dilihatnya di dalam kamar itu, betapa dalam keadaan setengah telanjang Hui Song dipeluki oleh 4 orang istri Lam Nong yang telanjang bulat. Mendengar penggambaran itu, hati Lam Nong menjadi semakin panas. Dia telah terpukul sekali mendengar tentang terbasminya seluruh anak buahnya, dan kini mendengar akan perbuatan Hui Song terhadap 4 orang istrinya yang tercinta, dia mengepal tinju dan mukanya menjadi merah. Hui Song berjanji akan menyelamatkan seorang selirnya yang paling dicintanya, siapa tahu pemuda itu malah menjinahi selirnya itu bersama selir-selir lain pula. Keparat jahanam Chia Hui Song, dia mengutuk, akan tetapi Lam Nong lantas menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Kasihan istri-istriku yang malang. Dan dia pun menangis. Kakek Mancu itu menjadi terharu sekali ketika melihat pemimpinnya menangis, lantas dia pun teringat akan 2 orang anaknya yang menjadi anggota rombongan dan tewas pula, maka tanpa dapat ditahannya, dia pun kini menangis. 2 orang laki-laki itu menangis di dalam hutan yang lebat dan sunyi, dengan hati dilanda duka yang amat hebat. Dan memang sepatutnya Lam Nong menangisi istri-istrinya karena nasib wanita-wanita itu memang menyedihkan. Sim Tian Bu adalah seorang lelaki cabul yang berhati kejam bukan main. Dia tak pernah merasa puas dengan wanita tertentu dan menganggap wanita seperti makanan atau pakaian saja. Apabila sudah kenyang dimakannya, maka sisanya akan diberikan kepada anjing dan kalau sudah bosan memakainya, tentu bekasnya akan dicampakkan begitu saja. Demikian pula sesudah dia merasa kenyang dan bosan terhadap 4 orang wanita itu, untuk menyenangkan hati para anak buahnya, Tian Bu lalu menghadiahkan 4 orang tawanan itu kepada anak buahnya. 4 orang wanita yang sejak dulu hidup berbahagia di samping Lam Nong kini mengalami nasib yang amat mengerikan. Mereka diperebutkan dan dipermainkan oleh banyak orang kasar sampai akhirnya mereka tak tahan dan tewas menyusul teman-temannya yang sudah mendahului mereka. Akan tetapi mengapakah Tian Bu memperlakukan Hui Song seperti itu?
Mengapa dia membiarkan kakek Manchu lolos setelah memberinya kesempatan melihat seolah-olah Hui Song sedang berjinah dengan 4 orang selir Lam Nong? Tian Bu melakukannya bukan hanya sekedar untuk melampiaskan rasa kemarahannya kepada Hui Song saat pemuda itu menggagalkan dia yang hendak menculik wanita ketika dia mengintai wanita-wanita yang sedang mandi itu. Dia melakukan hal ini dengan penuh perhitungan. Ia membiarkan kakek Manchu lolos bukan sekali-kali karena wajah kakek itu mirip dengan ayahnya, sama sekali tidak. Itu hanyalah sebuah alasan belaka. Dia sengaja membiarkan kakek itu hidup agar kakek itu dapat menghubungi Lam Nong. Dia sengaja membiarkan kakek itu melihat seolah-olah Hui Song bermain gila dengan para selir Lam Nong supaya timbul kebencian dan permusuhan antara suku bangsa itu dengan Hui Song. Dia tidak mau membunuh Hui Song, mengingat bahwa ayah pemuda itu menjadi sekutu Raja Iblis, akan tetapi dia ingin memberi kesan buruk terhadap pemuda ini kepada suku bangsa Manchu. Jika sudah demikian, maka tidak mungkin lagi Hui Song kelak membantu orang-orang Manchu. Dan dia hendak merusak nama baik Hui Song, bukan hanya untuk melampiaskan kebenciannya terhadap pemuda ini akan tetapi secara tidak langsung dia hendak menghantam pula nama baik ketua Qin Lingpai. Betapapun juga, sejak dulu keluarga Qin Lingpai adalah musuh-musuh yang dibencinya, orang-orang dari golongan pendekar yang selalu memusuhi golongannya. Dan di samping semua alasan ini, juga Tian Bu hendak main-main untuk merendahkan serta membikin malu Hui Song. Karena memang sudah diaturnya, pada saat kakek itu melarikan diri, diam-diam Tian Bu menyuruh belasan orang pengawalnya untuk membayanginya dan kalau kakek itu sudah bertemu dengan Lam Nong, supaya menangkap mereka tanpa membunuhnya karena dia masih memiliki rencana lebih jauh dengan kepala suku Manchu Timur itu. Demikianlah, ketika Lam Nong dan kakek Manchu itu bertangisan di dalam hutan, tiba-tiba saja muncul 13 orang prajurit pengawal pilihan yang langsung mengurung mereka dan membentak agar keduanya mau menyerah tanpa perlawanan. Akan tetapi, Lam Nong yang sedang dilanda duka dan dendam itu, tentu saja tidak sudi menyerah. Dia mencabut pedangnya dan mengamuk, dibantu oleh kakek Manchu yang sudah luka pundaknya. Mereka berdua mengamuk secara nekat tanpa mempedulikan keselamatan nyawa sendiri sehingga 13 orang pengawal itu agak kewalahan. Kalau saja mereka diperintahkan membunuh, tentu kedua orang itu sudah terbunuh sejak tadi. Akan tetapi mereka dilarang membunuh, melainkan disuruh menangkap 2 orang itu hidup-hidup dan inilah sukarnya. 2 orang itu amat nekat, membuat para pengeroyok itu sulit menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, karena dikeroyok oleh banyak orang, perlahan-lahan Lam Nong dan pembantunya mulai kehabisan tenaga dan napas mereka sudah terengah-engah, tubuh sudah basah oleh keringat. Agaknya tidak lama lagi mereka akan roboh sendiri kehabisan tenaga sehingga akan mudah ditawan. Pemimpin regu pengawal pemberontak itu juga tahu mengenai hal ini, maka dalam suatu kesempatan yang baik, kakinya terayun dan tepat mengenai lutut kanan Lam Nong yang lalu roboh terguling. 4 orang menubruknya dan kakek Manchu yang sudah kehabisan tenaga itu pun dapat tertangkap dari belakang dan keduanya lalu dibelenggu. Lam Nong meronta-ronta dan memaki-maki, akan tetapi dia segera tidak berdaya sesudah kaki dan tangannya diikat. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan 2 orang prajurit terpelanting disusul oleh 2 orang prajurit juga terpelanting ke kanan-kiri. Semua orang melihat dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang gagah perkasa. Begitu mereka berdua itu tadi menggerakkan tangan, 4 orang langsung terpelanting dan hal ini amat mengejutkan hati pasukan itu, juga membuat mereka marah. 9 orang sisa pasukan pengawal itu segera mencabut senjata dan tanpa banyak cakap mereka lalu menerjang dan mengeroyok laki-laki dan wanita yang baru datang itu. Akan tetapi, dengan gerakan ringan dan mudah saja, 2 orang itu mengelak dan begitu mereka menggerakkan kaki tangan membalas, 9 orang itu terpelanting satu demi satu. Untung bagi 13 orang prajurit pemberontak itu bahwa laki-laki dan wanita ini agaknya tidak berhati kejam dan tidak bermaksud membunuh sehingga mereka itu hanya menderita luka-luka ringan saja. Akan tetapi mereka segera maklum bahwa 2 orang ini adalah orang-orang sakti. Hati mereka menjadi gentar sekali dan tanpa menanti komando lagi mereka cepat berloncatan tunggang langgang melarikan diri dari tempat berbahaya itu, meninggalkan kedua orang tawanan yang sudah mereka belenggu. Suami istri setengah tua yang gagah perkasa itu adalah pendekar sadis Cheng Tianxin dan istrinya, Toan Kim Hong. Tidak mengherankan kalau dalam satu gebrakan saja 13 orang prajurit pemberontak itu terpelanting semua. Setelah semua prajurit melarikan diri, Cheng Tianxin lalu melepaskan ikatan tangan kaki Lam Nong dan pembantunya.
Setelah dibebaskan dari belenggu, Lamnong berdiri memandang dua orang penolongnya itu dengan penuh perhatian, kemudian dengan suara kaku dia bertanya dalam bahasa Han. Apakah kalian ini dua orang pendekar dari selatan? Tentu saja suami istri itu merasa heran melihat sikap serta mendengar pertanyaan ini. Akan tetapi sambil tersenyum Tianxin mengangguk. Benar, kami datang dari selatan. Sobat, siapakah engkau dan mengapa kalian ditangkap oleh pasukan itu? Tiba-tiba Lamnong mengepal tinju sambil memandang marah. Sudahlah. Aku tidak mau berurusan dengan segala pendekar dari selatan yang berhati palsu. Daripada nanti kalian akan mengkhianati aku, lebih baik kalian membunuhku sekarang juga. Berkata demikian, tiba-tiba saja Lamnong menyerang kalang kabut kepada Tianxin. Tentu saja pendekar ini menjadi kaget dan terheran-heran, cepat mengelak. Manusia tak kenal budi memang lebih baik mampus. Toan Kim Hong berseru marah dan tangannya telah bergerak hendak menghajar orang yang diselamatkan akan tetapi malah berbalik memusuhi mereka itu. Akan tetapi suaminya memegang pundaknya dan mencegahnya menyerang Lamnong. Dia sendiri lalu menghadapi Lamnong dan ketika tangan orang itu menyambar ke depan, dia cepat menangkap sehingga tubuh Lamnong tidak mampu bergerak lagi. Nanti dulu, sobat. Segala perkara harus dibicarakan dulu, tidak membabi buta menuduh dan menyerang orang. Apakah yang sudah terjadi dan mengapa engkau membenci para pendekar dari selatan? Akan tetapi Lamnong tidak menjawab dan ketika Tianxin melepaskan tangannya, dia pun menutupi mukanya dan menangis lagi. Hal ini tentu saja mengejutkan hati suami istri itu dan Tianxin lalu bertanya kepada pembantu Lamnong yang hanya berdiri dengan wajah kusut dan muram. Sobat, sebenarnya apakah yang telah terjadi pada kalian? Kakek Mancu itu menarik napas panjang lantas menjawab dalam bahasa Han yang kaku akan tetapi cukup jelas. Dia ini adalah pemimpin kami bernama Lamnong, kepala suku Mancu Timur yang biasa hidup tenteram. Akan tetapi dalam perjalanan sekali ini kami tertimpa bencana. Semua anggota rombongan kami terbunuh oleh pasukan pemberontak, harta benda dirampok dan wanita-wanita kami juga ditawan. Yang amat menyedihkan dan menggemaskan hati, semua ini gara-gara pengkhianatan seorang pendekar dari selatan. Gara-gara seorang pendekar dari selatan? Apa yang sudah dilakukan pendekar itu? Beberapa waktu yang lalu pemimpin kami telah bertemu dan bersahabat dengan seorang pendekar dan memperlakukan dia sebagai tamu agung dan sebagai sahabat. Akan tetapi, ketika rombongan kami diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemberontak, barulah ternyata bahwa pendekar yang tadinya kami kira seorang sahabat itu bukan lain adalah seorang mata-mata pemberontak yang keji bukan main dan sudah mengkhianati kami. Kakek itu mengepal tinju dan suaranya terdengar marah. Agaknya Lamnong kini sudah berhasil menguasai dirinya. Dia menambahkan, coba saja bayangkan, orang yang kuanggap sebagai sahabat baik, bahkan seperti saudara sendiri, ketika rombonganku, anak buahku semua tertimpa bencana dan tewas, dia malah menodai istri-istriku, dan aku yakin sekali bahwa dia tentu mempergunakan paksaan, kalau tidak, tak mungkin istri-istriku bertindak serong dan berzina. Suami istri itu sangat terkejut. Kalau seperti itu perbuatan pendekar itu, maka dia sama sekali bukan pendekar melainkan seorang penjahat yang mengaku sebagai pendekar. Ah, dia itu penjahat keji yang terkutuk, bukan pendekar. Toan Kim Hong berseru marah. Akan tetapi dia seorang pendekar, bahkan putra seorang tokoh yang terkenal. Menurut keterangannya, ayahnya ialah seorang ketua perkumpulan Qin Lingpai yang besar. Tidak, Chia Huisong adalah seorang pendekar, namun ternyata hatinya busuk dan penuh khianat keji. Apa? Siapa? Cheng Tianxin berseru kaget dan dia memegang lengan Lamnong dengan kuat sehingga kepala suku itu menyeringai kesakitan. Tianxin segera sadar lalu melepaskan cengkeramannya dan ternyata baju pada lengan Lamnong sudah hancur lebur. Kepala suku itu memandang dengan wajah pucat, namun dia tersenyum. Aku tahu, pendekar-pendekar selatan memang mempunyai kepandaian tinggi akan tetapi hatinya palsu dan busuk. Nah, kau bunuhlah aku, tantangnya. Nanti dulu, saudara Lamnong. Tentu ada kesalahpahaman di sini. Kalau memang benar dia itu pendekar Chia Huisong putra ketua Qin Lingpai, tidak mungkin dia melakukan hal yang kotor itu. Dan andai kata benar dia melakukannya, tentu dia bukanlah putra ketua Qin Lingpai atau semua itu hanya fitnah belaka. Fitnah? Orangku ini telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan masih dianggap fitnah?
Kalian pendekar-pendekar selatan tentu saja saling membela, kata Lam Nong dan dia lalu menyuruh pembantunya menceritakan kembali semua yang telah terjadi. Kakek Mancu itu menceritakan sejak terjadinya penyerbuan pasukan pemberontak hingga ketika dia tertawan kemudian dilepas karena mirip ayah pemimpin pasukan pemberontak, dan betapa dia juga menyaksikan Hui Song berjinah dengan 4 orang istri Lam Nong yang tertawan, betapa wanita-wanita lainnya menjadi korban perkosaan yang biadab. Mendengar penuturan ini, Tian Xin dan istrinya saling pandang, kemudian pendekar ini menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh sukar untuk dipercaya, serunya. Sungguh membingungkan, kata pula Toan Kim Hong. Mereka sudah mendengar dari putri mereka mengenai nama Chia Hui Song itu yang oleh putrinya dipuji-puji sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi menurut penuturan 2 orang Mancu ini, ternyata Hui Song adalah seorang mata keranjang yang cabul dan berwatak busuk dan palsu. Tentu saja mereka belum mau percaya sepenuhnya hanya dengan mendengar penuturan 2 orang ini walaupun jelas bahwa 2 orang yang keadaannya seperti itu, kehilangan semua kawan yang terbunuh habis, kiranya tidak mungkin sempat lagi untuk berbohong-bohong. Tak mungkin mereka ini menceritakan fitnah, akan tetapi besar kemungkinannya pendekar yang menjadi sahabat mereka itu bukan putra Qin Lingpai yang sebenarnya, melainkan akuan saja. Bagaimanapun juga, di dalam lubuk hatinya suami istri ini kurang begitu suka kepada ketua Qin Lingpai yang mereka anggap berwatak angkuh. Kami akan menyelidiki kebenaran keterangan kalian tadi. Akhirnya Tian Xin berkata, jika benar orang itu melakukan hal yang demikian jahat, maka kami akan menghajarnya. Akan tetapi, dapatkah kalian menolong kami menceritakan di mana adanya nenek yang bernama Ye Lu Kim? Mendengar pertanyaan ini, sepasang alis Lam Nong berkerut lantas dia pun memandang penuh kecurigaan dan ejekan. Kiranya kalian ini pendekar-pendekar dari selatan yang hendak mengabdi kepada nenek Ye Lu Kim untuk memberontak terhadap pemerintah kalian di selatan. Tutup mulutmu dan jangan menduga yang bukan-bukan. Toan Kim Hong membentak marah. Akan tetapi Tian Xin tersenyum. Dia maklum mengapa kepala suku ini demikian penuh dendam dan benci kepada para pendekar dari selatan. Sobat Lam Nong, mengapa kau menduga demikian? Oleh karena petualang-petualang dari selatan itu berkeliaran di sini hanya untuk mencari kedudukan atau kekayaan saja. Nenek Ye Lu Kim sendiri pun sekarang sudah dibantu oleh seorang pendekar wanita dari selatan. Ah, pendekar wanita itulah yang sedang kami cari. Toan Kim Hong berseru. Bukankah dia masih muda sekali, cantik dan lihai, dan namanya Cheng Sui Chin? Lam Nong menggeleng kepala. Aku tidak mengenal namanya, akan tetapi memang dia muda, cantik dan lihai bukan main. Aku hanya mendengar bahwa dia menjadi murid dan pembantu nenek Ye Lu Kim, malah dialah yang telah memenangkan sayembara pemilihan jagoan sehingga kemenangannya membuat nenek Ye Lu Kim diangkat menjadi pimpinan para kepala suku. Ah, tentu dia itu putri kami Cheng Sui Chin. Toan Kim Hong berseru dan suaranya agak gemetar. Putri kalian? Ah, menarik sekali, kata Lam Nong. Saudara Lam Nong, berlakulah baik pada kami dan tolonglah tunjukkan di mana adanya nenek Ye Lu Kim supaya kami dapat mencari putri kami. Kata Tian Xin, suaranya halus membujuk. Kalau mengingat betapa kalian tadi baru saja menyelamatkan kami dari tangan pasukan pemberontak, sudah cukup untuk kubalas dengan pertolongan apapun. Namun apakah arti pertolonganmu tadi sebagai pendekar dari selatan kalau dibandingkan dengan kekejian yang dilakukan oleh pendekar selatan lainnya kepada kami? Oleh karena itu, aku mau membantumu, bahkan bukan hanya menunjukkan melainkan mengantarmu ke sana bila engkau mau berjanji bahwa engkau akan membantuku pula menangkap dan menyeret si jahanam Chia Hui Song ke depan kakiku. Bagaimana? Tian Xin saling pandang dengan istrinya. Sungguh janji yang berat. Bagaimana kalau ternyata bahwa pendekar itu benar-benar putra ketua Qin Lingpai? Bukankah itu berarti bahwa mereka akan berhadapan sebagai lawan dan musuh dengan keluarga Qin Lingpai? Demikian Tian Xin berpikir. Baik, kami setuju. Tiba-tiba Toan Kim Hong berseru. Siapapun juga adanya pendekar itu, kalau benar dia melakukan kekejian seperti itu, tentu akan kami hadapi sebagai lawan dan musuh. Kata-kata ini segera menyadarkan Tian Xin akan kewajibannya sebagai seorang gagah, yaitu harus menentang siapa saja tanpa pilih bulu, menentang siapa saja yang melakukan perbuatan jahat. Benar, kami setuju. Mari antar kami kepada tempat kediaman nenek Ye Lu Kim, katanya. Lam Nong nampak gembira.
Janji ini merupakan sinar terang di dalam kegelapan hatinya. Dia baru akan merasa puas kalau sudah dapat membalas dendam kepada Chia Huisong atas perbuatannya yang biadab kepada istri-istrinya. Memang sikap Lam Nong ini kelihatannya aneh, akan tetapi memang sudah demikianlah sifat dendam yang mengotori batin kita semua. Perbuatan merugikan kita yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita akan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kalau dilakukan oleh orang lain yang asing bagi kita. Inilah sebabnya mengapa kebencian yang menyelinap di dalam batin terhadap seorang bekas kawan baik atau keluarga jauh lebih mendalam daripada kebencian terhadap orang asing. Lam Nong seakan-akan melupakan perbuatan para pemberontak yang sudah membasmi keluarga dan rombongannya, juga seperti lupa dengan cerita kakek pembantunya betapa selir-selirnya yang lain juga sudah diperkosa secara biadab oleh mereka. Yang diingatnya dengan penuh rasa sakit hati hanyalah perbuatan Huisong yang berjinah dengan 4 orang istrinya. Baiklah, aku akan mengantar Jiwie sampai ke depan nenek Yilu Kim. Bahkan aku akan minta pertanggungan jawabnya atas kejadian yang menimpa rombonganku. Bukankah dia sudah menamakan dirinya pemimpin para kepala suku? Mari kita pergi. Akan tetapi, siapakah Jiwie? Aku belum mengenal nama Jiwie. Tianxin tersenyum. Namaku Cheng Tianxin dan ini adalah istriku. Lam Nong mengangguk-angguk, baru sekarang dia teringat betapa lihainya suami istri ini ketika tadi membubarkan pasukan pemberontak. Mari, Tai Hiap dan Toanio, marilah kita berangkat. 4 orang itu kemudian berangkat, kembali menuju ke barat untuk mencari nenek Yilu Kim. Lam Nong berjalan paling depan, diikuti oleh kakek pembantunya, kemudian barulah suami istri pendekar sadis yang berjalan berdampingan paling belakang. Bagaimana dengan Huisong? Pemuda ini merasa marah dan mendongkol sekali ketika dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya itu, dia melihat 4 orang istri sahabatnya memasuki kamarnya dalam keadaan hampir telanjang bulat. Dia melihat betapa wajah mereka pucat, rambut mereka kusut dan pandang mata mereka penuh takut dan duka. Dia tahu bahwa mereka itu ketakutan dan menangis ketika mereka memeluknya seperti hendak minta perlindungan, bahwa mereka itu dipaksa oleh Sim Tianbu untuk merayu dirinya. Dia tidak marah kepada wanita-wanita ini melainkan merasa kasihan, akan tetapi apa yang dapat dilakukannya? Dia tidak berdaya sama sekali. Untung baginya, hanya sebentar saja wanita-wanita itu disuruh merayu atau menemani dirinya. Dan dia melihat wajah orang Manchu itu ketika pintu dibuka, melihat betapa orang Manchu tua itu terbelalak lalu menyumpah dan pintu ditutup kembali. Agaknya hanya untuk keperluan memperlihatkan adegan itu kepada orang Manchu tua tadilah maka 4 orang wanita itu disuruh naik tempat tidurnya. Tidak lama kemudian mereka disuruh keluar lagi, entah dibawa kemana oleh Tianbu. Pada keesokan harinya, Sim Tianbu muncul pula di dalam kamarnya. Totokan pada tubuhnya sudah bebas, akan tetapi malam tadi Tianbu mengikat tangannya dengan tali sutera yang amat kuat sehingga percuma saja ketika Huisong berusaha melepaskan diri dengan cara menariknya putus. Aha, Chia Tai Hiap. Engkau nampak segar pagi ini. Bagaimana, apakah usulku semalam sudah kau pertimbangkan? Aku tak sudi bersekutu dengan pemberontak. Biar akan kau bunuh sekalipun, aku tidak peduli. Akan tetapi ingat, kalau aku sampai dapat lolos dari sini, aku akan mengejar dan mencarimu, dan akan kupaksa engkau bertanding sampai mampus. Mengapa galak amat? Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan amat baik? Bahkan sudah kusuguhkan wanita-wanita cantik. Sayang engkau yang bodoh tidak mau menerimanya. Chia Tai Hiap, ketahuilah bahwa aku bersikap baik terhadapmu bukan tanpa sebab. Tahukah engkau bahwa ayah dan ibumu, juga kakekmu, sekarang sudah berada bersama kami dan bekerja sama dengan kami, bahkan ayahmu kini mengepalai pasukan keamanan di Chengtek. Bohong. Siapa sudi percaya dengan omongan busukmu, bentak Huisong. Sim Tianbu, aku tidak tahu mengapa engkau memusuhiku, akan tetapi yang jelas engkau adalah tokoh pemberontak rendah. Jangan mencoba-coba untuk membujukku. Perbuatanmu tadi malam dengan memaksa 4 orang istri Lam Nong dalam keadaan tidak tahu malu itu kesini saja sudah melewati batas dan untuk itu, mau rasanya aku membunuhmu sampai 7 kali. Sekarang, kau apakan mereka itu? Hahaha. Karena mereka tak berhasil membujukmu, maka mereka kuhadiahkan kepada orang-orangku dan kau dapat membayangkan apa jadinya kalau 4 orang wanita itu harus melayani ratusan orang prajurit. Jahanam keparat kau, bentak Huisong dan wajahnya berubah merah sekali.
Hatinya perih membayangkan nasib para istri Lam Nong. Sim Tianbu sama sekali tidak tahu bahwa semua percakapannya dengan Hui Song itu ada yang mendengarkan. Seorang lelaki yang berpakaian seragam prajurit berdiri di luar kamar itu, dengan sikap bertugas jaga akan tetapi sebenarnya dia sedang mendengarkan dengan teliti semua yang sedang dibicarakan di dalam kamar. Prajurit ini bertubuh tinggi tegap dan memiliki sepasang mata yang mencorong tajam. Prajurit ini adalah Siangkoan Cikang. Seperti telah kita ketahui, Cikang terancam bahaya maut di tangan Raja Iblis Pangeran Toan Jitong. Akan tetapi secara kebetulan dan tiba-tiba muncul pendekar sadis beserta istrinya yang menyelamatkannya dan setelah dia memberitahu kepada mereka tentang Sui Chin, suami istri yang sakti itu lalu meninggalkannya untuk mencari putri mereka. Setelah berpisah dari suami istri yang sakti itu, yang membuat Cikang merasa semakin nelangsa karena mereka adalah ayah bunda Sui Chin yang dicintanya sehingga membuat dia merasa semakin kecil dan rendah. Pemuda ini kemudian mengambil keputusan untuk mencari Raja Iblis yang melarikan Hui Chu. Dia harus dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan ayah kandungnya sendiri yang jahatnya melebihi iblis. Gadis itu sudah 2 kali menyelamatkannya. Pertama kali ketika dia bersama Chia Sun terjeblos ke dalam goa bawah tanah dan kedua kalinya ketika dia hampir celaka di tangan murid Raja Iblis, Gui Xianghua. Kini dia tahu bahwa darah itu berada dalam cengkeraman iblis yang membahayakan keselamatannya, maka dia harus berusaha untuk menolong gadis itu, biarpun untuk itu keselamatan nyawanya sendiri akan terancam. Dalam perjalanannya mencari Hui Chu inilah secara kebetulan Cikang tiba di dusun itu. Dia hanya melihat bekas-bekas kejahatan pasukan pemberontak yang dipimpin Sim Tianbu itu, yang sudah membasmi puluhan orang anak buah suku Manchu Timur di bawah pimpinan Lam Nong. Hatinya menjadi panas oleh kemarahan ketika dia mendengar dari penyelidikannya betapa sutenya itu sudah sedemikian jahatnya membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, bahkan menganiaya dan memperkosa wanita-wanitanya. Namun kedatangannya sudah terlambat dan dia tidak sempat lagi mencegah perbuatan sutenya. Lagi pula Cikang tidaklah demikian bodoh untuk langsung menemui Tianbu dan menegurnya. Bagaimanapun juga, jalan hidup antara mereka telah terpisah, mereka telah bersimpang jalan, bahkan saling menentang. Sesudah sekarang memimpin ratusan orang prajurit, mana mungkin sutenya itu masih mau mentaatinya. Tentu tidak takut kepadanya, bahkan dia akan dianggap musuh dan dikeroyok. Karena itulah secara diam-diam Cikang lalu menculik seorang prajurit yang perawakannya seperti dia, membawa prajurit itu ke dalam sebuah hutan yang cukup jauh, mengikat kaki tangannya setelah melucuti pakaiannya, dan dengan berpakaian prajurit dia kembali ke dalam dusun. Dengan mudah dia menyelinap di antara prajurit yang 1000 orang banyaknya itu dan dia berhasil masuk ke dalam pondok di mana Sim Tianbu sedang mengunjungi Hui Song yang tertawan. Dengan muka geram dia mendengarkan semua percakapan, dan tahulah dia bahwa pendekar putra ketua Qin Lingpai itu sedang dibujuk oleh sutenya agar mau membantu pemberontak. Sutenya, Sim Tianbu, telah membantu Raja Iblis. Padahal, ayahnya, Siangkoan Lojin, guru sutenya itu tewas di tangan Raja Iblis. Sungguh seorang murid murtad. Dia sendiri memang tidak mendendam atas kematian ayahnya yang dianggapnya tewas karena ulah sendiri. Akan tetapi dia tidak akan sudi diperalat oleh pemberontak. Dan meskipun Hui Song pernah memperlihatkan sikap bermusuh dengannya, ketika dia muncul di bekas benteng Zheng Huapang dan ketika dia berada di dalam kamar bersama Sui Chin, tetapi dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar sejati. Dia pun sudah mendengar tentang ketua Qin Lingpai yang membantu gerakan para pemberontak, maka diam-diam dia merasa kasihan kepada Hui Song. Sedikit banyak ada persamaan antara dia dan pemuda ini. Walaupun ayah pemuda ini adalah seorang pendekar besar, ketua Qin Lingpai, akan tetapi kini sudah menyeleweng karena membantu pemberontak, padahal putranya mati-matian menentang pemberontak dan lebih memilih mati daripada harus menjadi kaki tangan kaum pemberontak seperti yang diperlihatkan ketika dibujuk oleh Sim Tianbu itu. Dan agaknya Hui Song belum tahu akan penyelewengan ayahnya. Hui Song, engkau sungguh orang yang tidak tahu akan kebaikan orang. Akhirnya Sim Tianbu menjadi marah dan tidak menyebutnya Tai Hiap lagi. Melihat muka orang tuamu yang kini menjadi rekanku, aku bersikap baik kepadamu dan tidak membunuhmu walaupun engkau sudah membantu suku bangsa liar. Bahkan aku sudah menyuguhkan 4 orang wanita tawanan untuk menghiburmu akan tetapi engkau menolak. Baiklah, agaknya engkau baru akan mau percaya kalau sudah kubawa ke Chengtek dan bertemu dengan ayah ibumu. Dia mendengus marah.
Karena engkau masih tidak mau tunduk, terpaksa harus ku belenggu terus sampai ke Cheng Tek. Hari ini juga kita berangkat ke sana. Dengan uring-uringan Tian Bu meninggalkan Hui Song dalam kamar itu. Tadinya dia berniat untuk membujuk Hui Song agar dapat membantu dan ikut dengannya secara sukarela agar dia dapat berbangga memamerkan jasanya di Cheng Tek. Tidak disangkanya Hui Song demikian keras hati sehingga terpaksa dia akan membawanya sebagai tawanan, hal yang amat tidak enak terhadap ketua Chin Ling Pai. Jaga dia, awasi terus jangan sampai dia dapat meloloskan diri, perintah Sim Tian Bu kepada dua orang pengawal yang berada di luar pintu kamar. Kedua orang pengawal itu mengangguk dan masuk ke dalam kamar, berdiri dekat pembaringan dengan tombak di tangan. Akan tetapi, tidak lama kemudian setelah Sim Tian Bu meninggalkan kamar itu, sesosok bayangan berkelebat masuk ke dalam kamar itu. Hui Song yang masih rebah tak mampu berkutik itu melihat betapa dengan gerakan yang sangat ringan, bayangan ini menyergap ke arah dua orang penjaga yang tidak sempat berteriak atau mempertahankan diri. Dua kali totokan membuat mereka itu roboh pingsan. Dengan cekatan cikang, bayangan itu menyambar dua batang tombak agar tidak mengeluarkan bunyi keras saat terbanting ke atas lantai. Hui Song terbelalak ketika mengenal siapa adanya prajurit tinggi tegap yang merobohkan dua orang pengawal itu. Kau, gumamnya, sama sekali tidak gembira melihat kedatangan penolong ini, bahkan matanya memancarkan sinar kemarahan. Andai kata dia tidak dalam keadaan terbelenggu, tentu dia sudah bergerak menerjang Cikang. Cikang dapat melihat kebencian terpancar dari mata putra ketua Chin Ling Pai itu dan dia pun memaklumi. Sobat Chia Hui Song, sebaiknya engkau tahan kemarahanmu dan kita simpan dulu urusan pribadi. Yang jelas engkau tertawan. Benar, dan yang menawan adalah murid ayahmu. Hui Song mengejek. Simpan ejekanmu itu, sobat. Walaupun dia adalah suteku, akan tetapi jalan hidup kami tidak sejalur. Biarpun mendiang ayahku seorang datuk sesat, akan tetapi kau tidak dapat menyamakan aku dengan mereka, seperti juga berbedanya jalur hidupmu dengan ayahmu yang kini mengabdi pemberontak. Tutup mulutmu. Kalian pembohong. Hui Song membentak. Pest, kita tunda dulu perselisihan ini. Yang penting kita harus bisa lari dari tempat ini. Berkata demikian Cikang cepat melepaskan ikatan kaki tangan Hui Song. Walaupun bekas ikatan pada kaki dan tangan itu masih membuat kaki tangannya terasa kesemutan dan setengah lumpuh, akan tetapi Hui Song memaksa diri meloncat turun dari pembaringan dan langsung dia menyerang Cikang. Jahanam busuk, aku harus membunuhmu untuk membalaskan penghinaanmu terhadap Sui Chin. Serangan Hui Song tentu saja hebat sekali dan Cikang yang sudah mengenal kelihayan lawan ini cepat mengelak. Sabar dulu, sobat. Masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertanding. Sekarang yang penting kita harus meloloskan diri dari dusun ini. Cikang berseru, akan tetapi semua seruannya percuma saja karena Hui Song yang sudah marah sekali teringat akan perbuatan pemuda ini memeluk dan mencium Sui Chin, sudah menerjang lagi kalang kabut. Tentu saja Cikang menjadi bingung sekali. Sikap Hui Song ini membuat dia naik darah juga, maka setelah mengelak dan menangkis, dia pun mulai balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat hebat di dalam kamar itu dan tentu saja, hal ini menarik perhatian para pengawal yang cepat datang melihat. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka melihat tawanan itu sudah bebas dan sekarang sedang berkelahi melawan seorang rekan prajurit, sedangkan dua orang prajurit pengawal lainnya telah roboh tak bergerak di atas lantai. Melihat ini, para prajurit itu yang mengira bahwa Cikang adalah salah seorang di antara kawan mereka cepat menerjang dan membantu Cikang sehingga Hui Song kini dikeroyok. Pemuda yang sudah mempunyai perasaan benci terhadap Cikang ini, rasa benci yang bukan hanya karena Cikang putra datuk sesat iblis buta, akan tetapi terutama sekali karena rasa cemburu yang hebat, kini menjadi semakin marah dan semakin yakin bahwa Cikang tentu bekerja sama dengan sutenya, Sim Tian Bu yang licik itu. Siangkoan Cikang, majulah bersama semua antekmu. Aku tidak takut. Dan dia pun mengamuk merobohkan 4 orang prajurit dengan sekali serang. Pada saat itu, Sim Tian Bu yang sudah diberitahu oleh anak buahnya datang dan dia pun terkejut bukan main sesudah mengenal prajurit tinggi tegap itu yang ternyata adalah Siangkoan Cikang. Sebaliknya, melihat Sim Tian Bu, Cikang juga marah sekali. Kalau tadi pada saat dia mendengar Tian Bu membujuk Hui Song dia masih mampu menahan kemarahannya karena perlu membebaskan Hui Song lebih dahulu, kini sesudah ketahuan dan dikeroyok,
kemarahannya terhadap sutenya itu makin berkobar. Sim Tianbu, engkau semakin gila dan jahat saja, bentaknya dan tiba-tiba saja dia menyerang Sim Tianbu. Tianbu maklum akan kelihayan putra suhunya ini. Maka cepat dia menangkis dengan lengan kanannya. Duh! Dan tubuh Tianbu pun terlempar sampai bergulingan. Terkejutlah dia dan baru dia tahu bahwa suhengnya itu ternyata sudah menjadi semakin lihai saja. Maka dia pun berteriak kepada para prajuritnya. Dia prajurit palsu. Kepung dan bunuh dia juga. Tadi para prajurit bingung melihat pimpinan mereka berkelahi melawan prajurit itu, bahkan mereka kaget melihat betapa dalam satu gebrakan saja komandan mereka yang biasanya amat lihai itu terlempar sampai bergulingan. Akan tetapi begitu mendengar teriakan Tianbu mengertilah mereka bahwa prajurit itu adalah seorang musuh yang menyamar, maka tentu saja mereka segera mengeroyok Cikang. Huisong sendiri juga dihujani senjata dan kini melihat betapa Cikang dikeroyok. Tadinya dia masih bingung dan ragu, mengira bahwa Cikang bersandiwara. Akan tetapi melihat betapa Cikang mengamuk dan merobohkan banyak prajurit seperti juga dia, dan betapa para pengeroyoknya itu juga menyerang dengan sungguh-sungguh, barulah dia percaya bahwa Cikang benar-benar dimusuhi oleh Sim Tianbu dan pasukannya. Dia masih bingung, akan tetapi tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lebih lama lagi. Para pengeroyok terlalu banyak dan melihat betapa Cikang mendesak para pengeroyok dan berhasil keluar dari dalam kamar yang sempit, dia pun menerjang dan membuka jalan darah. Segera dua orang pemuda perkasa ini dikeroyok di luar pondok yang lebih luas sehingga terjadilah pertempuran yang sangat seru. Akan tetapi, baik Cikang maupun Huisong maklum bahwa mereka berdua saja tidak akan mungkin dapat menandingi pengeroyokan prajurit yang jumlahnya hampir 1.000 orang itu. Mereka tentu akan kehabisan tenaga. Oleh karena itu, seperti sudah berunding lebih dulu saja, keduanya menyerang ke depan dan menyelinap kemudian meloncat jauh dan melarikan diri. Beberapa orang prajurit yang berusaha mengejar, mereka robohkan dengan pukulan jarak jauh. Melihat ini, para prajurit lainnya menjadi gentar dan ragu-ragu untuk mengejar. Tianbu yang marah sekali melihat dua orang itu lolos, cepat berteriak memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar, hendak mengandalkan jumlah banyak pasukan itu melakukan pengejaran. Akan tetapi dua orang pemuda perkasa itu telah lari jauh dan tak nampak lagi bayangannya sehingga terpaksa para prajurit mencari ke sana-sini di bawah pimpinan Sim Tianbu yang menyumpah-nyumpahi mereka karena pengejaran itu gagal sama sekali. Sebenarnya Sim Tianbu cukup maklum bahwa prajurit-prajurit itu tidak dapat disalahkan karena dua orang pemuda itu memang amat lihai, akan tetapi karena kegagalan ini amat menjengkelkan hatinya, maka untuk melampiaskan kemarahannya itu dia memaki-maki para prajuritnya. Biarpun tidak berjanji lebih dulu, akan tetapi kenyataannya Cikang dan Huisong lari ke satu jurusan. Agaknya mereka berdua tidak mau mengambil jalan lain atau memisahkan diri, khawatir jika disangka takut atau sengaja hendak melarikan diri untuk menghindarkan perkelahian. Dan setelah mereka lari jauh dan pasukan pemberontak tidak mengejar lagi, pada sebuah tanah datar di lereng sebuah bukit, keduanya berhenti tanpa kencan lantas berdiri saling berhadapan. Chia Huisong, masih belum percayakah engkau kepadaku? Aku juga menentang kaum pemberontak. Boleh jadi engkau memang menentang pemberontak, akan tetapi tak mungkin aku dapat mengampunimu atas kebiadabanmu menghina Sui Qin, bentak Huisong lantas dia pun sudah menyerang dengan dahsyatnya. Cikang merasa betapa pemuda ini sudah keterlaluan sekali mendesaknya. Biarpun ada dorongan aneh dalam dirinya ketika dia menjadi terangsang dan timbul birahinya hingga dia melakukan hal yang tidak patut terhadap Sui Qin, akan tetapi dia tidak mau mencari alasan untuk membela diri. Dia diam saja dan menangkis, bahkan lalu membalas. Dua orang pemuda itu terlibat dalam suatu perkelahian yang amat seru dan mati-matian, biarpun Huisong lebih banyak menyerang karena Cikang masih merasa enggan untuk menyerang. Dia tidak membenci Huisong, tidak ada alasan baginya untuk membenci pemuda ini, maka dia pun hanya membela diri saja. Sungguh berbahaya sekali dan tidak cukup aman bila mana hanya membela diri dengan menangkis atau mengelak saja pada waktu menghadapi seorang lawan selihai Huisong. Serangan balasan yang dilakukannya, yang tak kalah dahsyatnya, hanya dilakukan untuk membendung gelombang serangan yang dilakukan Huisong terhadap dirinya. Dua orang ini memang sama mudanya, sama gembengan orang-orang pandai, bahkan pada akhir-akhir ini selama 3 tahun keduanya sudah digembleng oleh orang-orang sakti yang segolongan.
Oleh karena itu sulit dikatakan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Hui Song adalah putra tunggal ketua Qin Lingpai yang tentu saja telah mewarisi semua ilmu Qin Lingpai yang sangat tinggi, dan gemblengan selama 3 tahun yang diterimanya dari Siang Qiang Lo Jin membuat ilmu-ilmunya menjadi matang. Akan tetapi di lain pihak, Qi Kang juga telah mewarisi ilmu-ilmu dari ayah kandungnya, Siang Kuan Lo Jin atau Iblis Buta, dan gemblengan selama 3 tahun oleh Ciusian Lokai juga sudah mematangkan ilmu-ilmunya. Karena itu pertandingan antara mereka ini sedemikian dahsyatnya bagaikan perkelahian 2 ekor naga sakti yang tidak mau saling mengalah. Sesudah perkelahian itu berlangsung 100 jurus tanpa ada yang terdesak, keduanya semakin maklum bahwa lawan masing-masing itu ternyata lebih sukar dikalahkan seperti yang mereka sangka semula. Oleh karena itu kini mereka bergerak dengan amat hati-hati sambil mengeluarkan seluruh ilmu silat mereka dan mengerahkan seluruh tenaga. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.